Saudara-saudaraku, berhenti untuk berkata negatif terhadap saudara. Berhenti berkata, hidup saya sial Pak Pendeta. Hidup saya sial dangkal. Hidup saya pasti gagal Pak Pendeta. Hidup saya tidak mungkin melihat masa depan yang luar biasa. Hidup saya memang dari dulu sial Pak Pendeta. Hidup saya mungkin tidak akan mendapatkan masa depan yang luar biasa. Hidup saya, rumah tangga saya memang sudah kacau Pak Pendeta. Dan akan kacau terus. Saya mau bilang stop. Tinggalkan kata-kata negatif itu. Dan ganti kata-kata berkat. Katakan, kalau saudara tidak bisa, saudara berkata, aku bisa karena Tuhan. Ganti kata-kata yang tidak mungkin, ganti menjadi kata-kata yang mungkin. Saudara berkata, mungkin saya tidak punya kemampuan yang hebat, tapi aku yakin bersama Tuhan, aku cakap melakukan perkara-perkara dahsyat bersama Tuhanku yang hebat dan luar biasa. Belajarlah untuk berkata-kata positif. Belajarlah untuk berkata-kata yang positif tentang hidupmu. Sekalipun keadaan-keadaanmu hari-hari ini kelihatannya negatif. Belajarlah memperkatakan kata-kata yang memberkati hidupmu. Belajarlah untuk memberkati anak-anakmu. Belajarlah untuk berkata-kata tentang masa depanmu. Allahku dahsyat, hidupku akan dahsyat. Allahku dahsyat, hidupku akan jadi luar biasa. Allahku dahsyat, maka aku percaya yang tidak mungkin menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Baik, shalom, selamat malam ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita di malam yang luar biasa, malam renungan sebelum kita tidur bersama saya Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Nazaret Kupang. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, malam ini saya ingin membaca firman Allah yang terambil dari Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 kita tahu cerita ini, cerita yang sangat terkenal, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Nah, tapi mengingat waktu saya hanya membaca 3 ayat saja. Nanti baru ibu bapak sekalian baca di rumah secara lengkap. Matius pasal 14 ayat yang ke-15 dan 16 saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam, mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kita lompat pada ayat 20-21. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bila kita membaca ayat-ayat tadi di atas, maka saya memilih tema malam hari ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tema malam hari ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Dan kiranya firman Allah ini dapat memberkati saudara, dapat menolong saudara, menguatkan saudara, menghibur saudara, dan biar hidup kita makin hari makin dahsyat bersama dengan Tuhan. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya memilih tema dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 dengan tema bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, atau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, atau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, atau bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca cerita 5 roti dan 2 ikan, memang ada seperti pekerjaan yang mustahil, di mana saudara-saudara tahu bahwa yang dimiliki oleh para murid adalah 5 roti dan 2 ikan. Padahal menurut Alkitab tadi yang harus diberi makan adalah 5.000 orang. Itu pun hanya laki-laki, belum termasuk perempuan kata Alkitab. Berarti ini ada bicara tentang sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu ya perkara atau pekerjaan yang sulit, yang tidak mungkin oleh matematika, pakar ekonom pun tidak akan bisa menolong ini. Yaitu bagaimana memberi makan 5.000 orang laki-laki dan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan Alkitab mengatakan itu adalah jenis makanannya anak kecil. Jadi ini benar-benar perkara yang mustahil. Tapi dengar baik-baik. Akhirnya kita tahu bahwa cerita ini ditutup dengan mujizat yang luar biasa.
5 roti dan 2 ikan dapat menghasilkan, memberi makan 5.000 orang. Bahkan Alkitab mengatakan ada kelebihan, yaitu 12 bakul. Nah, rahasia apa yang bisa kita pelajari malam hari ini? Agar sesuatu yang mustahil itu dapat dikerjakan oleh Tuhan, yang tadi saya sebut sebagai bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ada 4 kunci untuk kita bisa lihat bahwa Allah dapat mengerjakan perkara-perkara mustahil menjadi mungkin. Ada 4 kunci untuk kita dapat melihat bagaimana Allah berperkara di dalam hidup kita, sekalipun kelihatannya itu mustahil. Saya tahu kita punya persoalan yang berbeda. Anda punya pergumulan yang berbeda. Mungkin Anda punya beban yang berbeda, persoalan yang berbeda. Dan Anda mengatakan, ini mustahil Pak Pendeta. Tapi saya mau bilang, dari ayat-ayat ini kita belajar 4 kunci untuk melihat Allah mengubah dari yang mustahil menjadi mungkin, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang mustahil menjadi mungkin, sekali lagi dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ada 4 sikap yang harus saudara lakukan untuk melihat Allah yang hebat itu bekerja dalam hidup saudara. Yang pertama, kita baca ayat yang ke-17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang pertama, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari ayat ini saya mau saudara lakukan adalah demi melihat Allah bekerja atas sesuatu yang saudara anggap mustahil menjadi mungkin. Adalah kunci pertama adalah 1, jujur dan belajar terbuka dengan Tuhan. Sekali lagi, yang pertama adalah belajar jujur dan terbuka tentang keadaanmu. Saudara-saudara, yang menarik adalah para murid bukan hanya sadar bahwa itu sudah malam dan tidak bisa beli roti, sebab zaman itu belum ada perusahaan besar roti. Tetapi Alkitab telah mencatat, ada seorang anak yang berkata, kami hanya punya 5 roti. Saudara-saudaraku yang diberkati, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kejujuran dan juga kerendahan hati. Mengapa saya mengatakan kejujuran, keterbukaan sekaligus kerendahan hati? Ibu bapak, saudara-saudara, banyak kali Tuhan tidak bisa berperkara, banyak kali Tuhan tidak bisa membuat mujizat dan pertolongan dalam hidup saudara dan saya karena kita terlalu sombong. Kita tidak punya hati yang rendah untuk mengakui bahwa kita tidak punya kemampuan. Seperti ayat ini, mereka terbuka bahwa inilah keadaan mereka. Kalau bikin bahasa sekarang, kami punya banyak kekurangan. Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Saya mau bilang sama saudara, untuk melihat Allah berbuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pertama, dimulai dari hati atau rendah hati atau kerendahan hati. Berani jujur, berani mengakui kelemahan kita. Berani mengakui ketidakmampuan kita. Berani mengakui bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Berani mengakui dengan rendah hati bahwa kita orang yang lemah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka yang akan dapat pertolongan dari orang lain adalah mereka yang berani mengakui tentang kelemahan mereka. Sekali lagi, orang yang akan melihat pertolongan dari orang yang lebih kuat dari kita adalah orang yang belajar untuk rendah hati, yang berani mengakui kelemahannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, adakah engkau belajar mengakui kelemahan saudara? Bahwa saudara mengakui bahwa hidup saya tidak mungkin bisa mengatasi persoalan ini. Hidup saudara tidak mungkin bisa mengatasi badai hidup. Mari rendah hati di hadapan Tuhan. Mari akui di hadapan Tuhan bahwa kita memerlukan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, untuk bisa melihat perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin di tangan Tuhan, maka yang kedua, kita harus belajar taat dan percaya kepada Tuhan. Ayat 18 dari Matius pasal 14. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara-saudara lihat, walaupun mereka sudah jujur, mereka sudah rendah hati mengakui bahwa mereka punya kelemahan. Mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Dan akhirnya Tuhan memberkati apa yang merupakan kejujuran, keterbukaan mereka. Kalau saudara rasa bahwa saudara punya masalah dan itu berat, akui di hadapan Tuhan. Kalau saudara sadar bahwa saudara tidak bisa keluar dari persoalan tanpa pertolongan Tuhan, akui itu di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua, untuk bisa melihat bagaimana Allah campur tangan dalam hidupmu, bagaimana Allah buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, belajar untuk taat kepada Tuhan. Alkitab bilang apa? Bawalah kemari.
Saudara tahu bahwa 5 roti dan 2 ikan adalah milik dari seorang anak kecil. Saya tidak tahu apakah ikan itu masih utuh atau tidak. Tapi apapun itu, maksud saya begini. Kita tahu bahwa anak-anak, dan bahkan Alkitab mengatakan semua orang sudah kelaparan. Anak tidak mungkin bisa memberikan. Anak ini tidak mungkin bisa memberikan 5 roti dan 2 ikannya. Kenapa? Karena anak ini juga lapar. Anak ini juga butuh. Anak juga ini mau makan, saudara-saudara. Tapi lihat, sekalipun dia seorang anak, dia telah menjadi alat tangan Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Dimulai dari ketaatan seorang anak kecil. Dimulai dari ketaatan para murid. Jadi ada 2 kelompok yang berbicara tentang taat. Pertama para murid. Di mana kalau kita baca ayat awal, mereka berkata, "Guru, suruh mereka pergi untuk mencari roti." Lalu Yesus berkata, "Tidak, kamu yang harus memberi mereka makan." Dan para murid akhirnya taat. Mereka yang harus memberi makan. Yang kedua adalah anak kecil yang menyerahkan roti, 5 roti dan 2 ikan. Waktu Yesus berkata, "Bawalah kemari." Dan anak itu taat. Para murid pun taat. Untuk melihat pertolongan Tuhan. Untuk melihat mujizat Tuhan. Untuk melihat karya-karya yang luar biasa dari Tuhan atas hidupmu. Khusus kepada hidupmu yang ada dalam kondisi yang saudara rasa tidak mungkin. Saya mau bilang sama saudara, belajarlah untuk taat. Di tempat di mana engkau merasa tidak mungkin, saudara melihat pertolongan Tuhan, justru di sanalah Anda akan melihat bagaimana Allah berkarya. Tetapi yang penting adalah yang kedua, belajar taat, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya ketaatan adalah kunci untuk melihat pertolongan Tuhan. Ketaatan adalah kunci untuk melihat mujizat. Ketaatan adalah kunci untuk kita melihat Allah campur tangan dalam hidup saudara. Dengar baik-baik, ketaatanlah yang mampu menggerakkan hati Allah. Sebab tanpa ketaatan, engkau tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau saudara tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, engkau juga tidak bisa menggerakkan hati Allah. Dan itu sebabnya malam hari ini saya bilang sama saudara, belajar untuk taat. Orang-orang yang telah hidup taat, bahwa mereka akhirnya melihat kuasa, mujizat, dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk selalu hidup taat dan berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya kekuatan dan kemampuan yang sanggup menolong saudara dan saya. Yang ketiga, saudara-saudaraku, waktu Anda lihat apa yang engkau alami, itu mustahil. Baik itu waktu saudara berpikir masalah saudara yang sulit dan mustahil untuk Anda keluar dari sebuah persoalan, dari sebuah pergumulan. Maka poin ketiga yang harus Anda lakukan adalah belajar pandang Tuhan dan bukan pada persoalan. Sekali lagi yang ketiga, untuk melihat Allah melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah belajar pandang pada Tuhan dan bukan pada persoalan saudara yang tidak mungkin itu. Kita baca ayat yang ke-19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, saudara-saudara lihat, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Saudara-saudara, perhatikan kata ini. Setelah dia ambil 5 roti dan 2 ikan itu, Alkitab mengatakan Yesus menengadah ke langit. Anak Allah saja menengadah ke langit. Apa artinya? Saudara-saudara, saya pikir ini bagus sekali. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya disuruh baca puisi. Dan pada waktu saya mau baca puisi, saya gugup minta ampun. Padahal itu hanya baca puisi di teman-teman yang kira-kira ada berjumlah 25 orang. Tapi saya gugup luar biasa. Lalu guru suka mengajarkan begini. Ingat Jer, kalau kamu mau bisa bicara di depan banyak orang, jangan tatap mata mereka. Tapi lihat ke plafon. Saudara-saudaraku, lihat ke plafon. Jangan lihat mereka. Kamu akan lebih mampu untuk bisa bicara. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa Alkitab tidak sekedar mencatat. Saya coba menganalisa atau saya coba mengerti dengan pikiran saya mengenai ayat ini. Begini, saudara bisa bayangkan, kalau Yesus adalah manusia seperti saya, waktu terima 5 roti dan 2 ikan, lalu lihat 5.000 orang, pasti yang ada di hati kita, mustahil, 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 dan mustahil.
Tapi karena Yesus sadar sebagai anak Allah dan manusia 100%, dia bukan hanya melihat 5.000, dia tidak mau lihat 5.000. Setelah dia lihat 5 roti dan 5 roti dan 2 ikan, Alkitab mengatakan dia lihat ke langit. Kenapa dia lihat ke langit? Sebab kalau dia lihat 5.000 orang, dia yakin atau mungkin secara manusia dia sadar bahwa itu tidak mungkin. Tapi dia memandang kepada Allah yang ada di atas. Karena Allah yang ada di atas lebih besar dari 5.000 orang. Allah yang di atas lebih besar dari hanya sekedar 5 roti dan 2 ikan. Allah yang lebih besar. Karena itu Yesus sadar, dia memandang pada langit, dia pandang kepada Bapanya, pencipta langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau bilang sama saudara, waktu saudara ada dalam persoalan dan pergumulan, jangan lihat persoalan. Karena semakin engkau lihat persoalan, engkau akan berkata tidak mungkin. Semakin lihat persoalan, engkau berkata mustahil. Selama engkau lihat persoalan, engkau berkata tidak mungkin. Selama engkau lihat persoalan, saudara tidak akan lihat Allah bekerja dalam hidupmu. Pandanglah Tuhan dan bukan persoalanmu. Pandanglah Tuhan dan bukan penyakitmu. Pandanglah Tuhan bukan pada kegagalanmu. Pandanglah Tuhan dan bukan pada segala sesuatu yang cukup rumit, pergumulan yang berat, persoalan yang rumit, dan beban-beban yang berat. Tapi pandang pada Allah. Maka pada waktu engkau pandang pada Allah, engkau akan lihat kebesaran Tuhan. Dan ternyata Allah lebih besar dari hidupmu, Allah lebih besar dari pergumulanmu, Allah lebih besar dari tantangan hidupmu, Allah lebih besar dari penyakitmu, Allah lebih besar dari persoalanmu. Pandanglah Tuhan, saudara-saudaraku. Satu waktu ada seorang pastor yang menyuruh anak buahnya untuk pergi membuka brankas gereja, atau seorang pendeta menyuruh seorang majelis untuk pergi dan membuka brankas untuk mengambil surat-surat penting. Tapi ketika sampai di sana, dia baru ingat, majelis ini baru ingat bahwa dia tidak tahu kunci brankasnya. Dan apa yang terjadi, ibu bapak sekalian? Pada waktu dia tidak tahu kunci, dia bertanya kepada pendeta ini. Dan pada waktu dia bertanya pendeta ini pun lupa nomor brankas itu karena pendeta ini sudah sedikit tua. Tiba-tiba pendeta ini mengangkat kepala dan menengadah ke langit beberapa menit. Dan terus dia melihat. Lalu pendeta ini tunduk kepala dan memulai memutar kode daripada brankas tadi, dan pintu itu terbuka. Pintu brankas itu terbuka. Lalu majelis ini bertanya, Pak Pendeta, memang Pak Pendeta ini rohani luar biasa ya. Sampai-sampai lupa buka brankas pun sempat-sempatnya menghadap ke langit dan berdoa. Lalu pendeta itu tertawa. Pendeta itu berkata, Pak majelis, saya tidak berdoa. Saya hanya menengadah ke langit. Lalu majelis berkata, iya toh Papa, kasih Papa berdoa, Tuhan ingatkan saya tentang kode brankas. Lalu pendeta itu berkata, tidak, saya tidak berdoa. Lalu majelis bertanya lagi, lalu mengapa Bapak menengadah ke langit, ke plafon, ke atas? Lalu tiba-tiba Bapak bisa buka brankas. Dia berkata begini, saya karena sudah tua, saya suka pelupa, maka saya menulis kode brankas itu di atas plafon. Dan pada waktu setiap kali saya lupa, saya akan menengadah ke langit yaitu plafon, dan saya akan mendapatkan kode brankas di sana. Lalu majelis itu tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata menengadah ke atas itu ada kodenya di sana. Saudara, demikian yang Yesus lakukan. Pada waktu dia lihat 5.000 orang, padahal yang dimiliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Alkitab mengatakan Yesus menengadah ke langit. Saya mau bilang sama saudara, kalau pastor menengadah ke langit, ke plafon saja, bisa mendapatkan kode untuk bisa brankas. Saya buka brankas, saya percaya bahwa ketika engkau menengadah kepada Bapamu di sorga dan bukan pada persoalanmu, engkau akan dapat membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat, pintu-pintu pertolongan daripada Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan yang terakhir, ibu bapak sekalian, bagaimana supaya kita bisa melihat Allah yang dapat melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.
yang merupakan tema kita malam hari ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang keempat, yang terakhir adalah selalu berkata positif. Selalu berkata positif tentang kehidupanmu dan keadaanmu. Mari kita baca ayat terakhir, ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Saudara lihat ini. Saudara, bukan hanya dia memandang ke langit, tapi dia mulai mengucap berkat. Dia mulai mengeluarkan kata-kata berkat. Dia tidak berkata, oh ini mustahil, oh ini tidak mungkin, tapi dia mulai mengucapkan berkat. Mungkin ini spekulasi saya. Pada waktu Yesus lihat dan berkata, Tuhan ini 5 roti dan 2 ikan sekarang berkati, dan aku percaya 5 roti ini mulai jadi berkat, jadi banyak, dan jadi banyak. Kira-kira untuk bisa memahami ayat ini sederhananya seperti itu. Saudara-saudaraku, berhenti untuk berkata negatif terhadap saudara. Berhenti berkata, hidup saya sial Pak Pendeta. Hidup saya sial dangkal, hidup saya pasti gagal Pak Pendeta, hidup saya tidak mungkin melihat masa depan yang luar biasa, hidup saya memang dari dulu sial Pak Pendeta, hidup saya mungkin tidak akan mendapatkan masa depan yang luar biasa, hidup saya, rumah tangga saya memang sudah kacau Pak Pendeta, dan akan kacau terus. Saya mau bilang stop, tinggalkan kata-kata negatif itu, dan ganti kata-kata berkat. Katakan, kalau saudara tidak bisa, saudara berkata, aku bisa karena Tuhan. Ganti kata-kata yang tidak mungkin, ganti menjadi kata-kata yang mungkin. Saudara berkata, mungkin saya tidak punya kemampuan yang hebat, tapi aku yakin bersama Tuhan, aku cakap melakukan perkara-perkara dahsyat bersama Tuhanku yang hebat dan luar biasa. Belajarlah untuk berkata-kata positif. Belajarlah untuk berkata-kata yang positif tentang hidupmu. Sekalipun keadaan-keadaanmu hari-hari ini kelihatannya negatif. Belajarlah memperkatakan kata-kata yang memberkati hidupmu. Belajarlah untuk memberkati anak-anakmu. Belajarlah untuk berkata-kata tentang masa depanmu. Allahku dahsyat, hidupku akan dahsyat. Allahku dahsyat, hidupku akan jadi luar biasa. Allahku dahsyat. Maka aku percaya yang tidak mungkin menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Kiranya berkat firman Allah dapat menguatkan, memberkati kita sekali lagi. Tetap berharap kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak mungkin, di tengah situasi yang mustahil. Sekali lagi berharaplah kepada Tuhan, karena Allah kita luar biasa, karena Allah kita sanggup. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi.